Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekkah dan periode Madinah. Adapun periode Mekkah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Pada awal mulanya, Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyuruh mereka ini kepada Islam, juga menyuruh kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka mengenal beliau secara baik. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yakni orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka ialah seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haritsah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Tahap kedua, dakwah secara terang-terangan. Adapun langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyuruh kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Kemudian Rasulullah merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah. Sehingga suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Lalu seruan beliau semakin menggema di seluruh Mekkah hingga kemudian turun ayat, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Orang-orang Quraisy tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menghentikan dakwanya, maka mereka memeras pikiran dan menyimpulkan untuk membenamkan dakwah ini. Adapun penghadangan suku Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yakni yang pertama, suku Quraisy mengejek, menghina, bahkan mengolok-olok dan menertawakan Rasulullah semasa menjalankan dakwah. Yang kedua, menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang mengasingkan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Yang ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyebutkan bahwa manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Kelima, mereka melakukan berbagai macam tekanan dan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah. Dan yang terakhir, mereka melakukan pemboikotan secara menyeluruh terhadap pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dakwah seruan umum atau dakwah di luar Makkah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan
di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habsyah. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habsyah terdiri dari 12 orang laki-laki, 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dari dakwah di Habsyah, banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya, mulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, hingga keadaan duka hati Rasulullah atas meninggalnya paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid terobati. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Beliau pergi dengan berjalan kaki. Sesampainya di Taif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Thaqif. Namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Yang kedua, fase Madinah. Rasulullah di Madinah yang pertama membangun masyarakat baru. Adapun langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah membangun masjid. Beliau turun langsung dalam pembangunan masjid, memindahkan bata dan bebatuan. Masjid tersebut bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pelajaran Islam dan bimbingan-bimbingan lainnya. Selain membangun masjid, beliau mempersatukan umat manusia, seperti mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor agar saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Yang kedua, perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Islam terpancang di bumi Madinah dan kokoh di negeri itu, maka Rasulullah mengatur hubungan dengan selain golongan muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua umat manusia. Tetangga yang paling dekat dengan orang muslim di Madinah ialah orang Yahudi. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka, yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Ada 12 butir isi perjanjian itu, diantaranya ialah: yang pertama, orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang mukmin agama mereka. Yang kedua, orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Dan yang kelima, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Yang ketiga, harta rampasan perang. Pada saat Khalifah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dagang dari Syam ke Mekah, hal ini diketahui orang-orang muslim. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik, pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Kafilah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1.000 ekor unta, di mana nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Harta rampasan perang ini didapat pada saat terjadinya perang Badar yang tak terhindarkan lagi pada saat orang muslim Madinah hendak merampas harta kafilah dagang ini. Harta rampasan inilah modal kekayaan orang-orang muslim di Madinah.
Harta rampasan ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, dan pada saat itu pula turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat, sehingga orang-orang muslim yang miskin di Madinah dapat terbantu karena syariah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam masa Rasulullah, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.